Oke lo everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan discuss dan update lagi seputar Solana nih teman-teman, sesuai dengan yang banyak kalian request juga di kolom komen. Dan tentu di video ini saya akan coba jawabin pertanyaan teman-teman semua sesuai perspektif saya, yang mana biasanya kan banyak nih teman-teman yang nanya misalkan kayak, "Bang, Solana udah turun jauh nih dan udah ada di demand area-nya nih, apakah menarik buat akumulasi?" Dan berbagai pertanyaan lainnya teman-teman. Saya akan coba kasih outlook sesuai perspektif saya, tapi kayak biasa disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini kalau kita coba cek datanya dulu seputar Solana ya. Dari CoinGlass di sini saya ambil datanya, kalau kita ubah untuk liquidation jadi 24 jam terakhir, kita bisa lihat Solana ini total liquidation-nya mengalahkan XRP bahkan teman-teman, yang mana liquidation dari Solana ini mencapai angka 9,43 million of dollar dari perspektif time frame 24 jam terakhir teman-teman. Dan ini cukup besar ya, dan kalau kalian lihat didominasi oleh posisi long teman-teman, yang mana dari posisi long ini sendiri liquidation-nya mencapai 7,63 million of dollar teman-teman. Dan wajar aja ya, karena memang ya kalian bisa lihat sendiri nih, price action-nya memang sedang mengalami koreksi atau penurunan yang signifikan, dan wajar aja mungkin beberapa pihak atau beberapa orang yang melakukan open order yang berupa long position itu terkena liquidation, teman-teman. Dan di sini kalau kita coba cek juga dari segi OI atau open interest ya, kita coba lihat dulu dari segi OI-nya. Di sini teman-teman bisa lihat dalam 24 jam terakhir untuk OI-nya seperti apa atau open interest-nya datanya seperti apa dalam satuan persen. Dan kalau kita lihat by chart, memang Solana ini sekarang sedang ada di demand area-nya nih, dan mungkin di sini saya mau coba kasih beberapa posibilitas atau probabilitas yang mungkin terjadi sama pergerakan harga dari Solana ini. Tapi seperti biasa teman-teman, bahwasannya teman-teman harus sadar ini sama sekali bukan saran finansial dan teman-teman wajib banget ngelakuin riset mandiri. Dan di sini yang pertama, Solana memang sedang ada di demand area-nya teman-teman, yang mana ini juga demand area yang cukup krusial dan wajib banget teman-teman pantau, karena sebelumnya demand area ini tuh udah banyak banget di testing, yang mana kalian bisa lihat di sini, kemudian di sini. Mungkin saya coba gambarin ya teman-teman, saya coba pakai raw aja atau pakai panah. Nah, di sini di testing, kemudian di sini sempat testing, di sini juga sempat testing, dan kalau kita coba cek nih, di sini juga sempat testing dan di sini banyak banget teman-teman tertahan ya, yang mana ini mengartikan, di sini ada tekanan dari buyers yang cukup signifikan di kisaran area ini, yang mana sebelumnya ini sempat menahan banyak sekali pergerakan dari Solana. Dan di sini kita bisa lihat bahwasannya, terakhir kali ya di sini, bahkan untuk candle yang ini itu gagal close di bawah demand area ini, dan so far memang, masih coba holding nih di atas demand area ini. Dan tentu kalau kita melihat momentum teman-teman, di sini ya, kalian bisa lihat momentum buat Solana ini memang merahnya cukup signifikan teman-teman. Bahkan ini untuk satu candle weekly yang ini teman-teman, itu koreksinya 20 hampir 30% lebih teman-teman ya, sekali candle ini, dan tentu momentumnya lebih cenderung ke arah bearish teman-teman. Dan maka dari itu ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sama Solana ini, di mana kemungkinan pertama, ini ada potensi ya, memang Solana ini terkoreksi ke level harga yang lebih rendah, which means kalau misalkan dia koreksi dan konfirmasinya adalah dia harus breakdown dari demand area ini, maka ada potensi nih dia untuk koreksi, dan target koreksi yang paling realistis adalah ke demand area yang ada di sini, teman-teman. Mengingat demand area ini juga merupakan salah satu area penting atau important area yang menahan pergerakan harga dari Solana sebelumnya. Namun, di sini kita harus coba cek juga dari perspektif lain, di mana seperti yang saya katakan teman-teman, demand area ini merupakan demand area major yang cukup kuat. Dan jika kita justru mendapat konfirmasi bahwasannya let's say nih teman-teman, eee, Solana begini lalu dia ada rebound yang signifikan dan mungkin bisa mengangkat harganya, let's say dalam time frame kecilnya dulu deh ya, misalkan nih kita coba cek di, daily time frame, kita coba ubah dulu ke time frame yang lebih kecil, dan kita tinggal lihat nih, di mana buat high point dan low point-nya, which means kita bisa tahu nih ini high point-nya teman-teman buat Solana. Dan, di sini kalau kita copy, nah low point-nya itu ada di sekitaran sini teman-teman. Nah, jika Solana ini ternyata memberikan kita konfirmasi, which is dia mungkin bisa nih untuk create dulu indikasi buat dia bullish, seperti mungkin dia create, candlestick berupa bullish engulfing dan sebagainya, dan
kemudian dia berhasil close di atas high point yang sebelumnya dan menciptakan struktur market yang relatif bullish di time frame at least mungkin time frame daily atau yang lebih kecil, mungkin kita bisa melihat juga bahwasannya Solana itu punya nih indikasi untuk kembali rally lagi, teman-teman. Tapi ya kalian bisa lihat nih, dia harus ambil dulu nih atau take over dulu nih buat, eee, high point-nya yang terdapat di time frame, di sini saya bukanya di time frame daily, teman-teman. Dan di sini ya, ini bisa menjadi konfirmasi yang mana mungkin konfirmasi mudahnya Solana ini hopefully nih bisa take over dulu deh buat supply area di atasnya. Karena jika dia bisa take over buat supply area di atasnya, maka dia otomatis, dapat atau mendapatkan momentum bullish-nya kembali, di mana dia bisa take over buat high point-nya sekaligus, important areanya yang di sini. Mengingat memang important area ini sebelumnya udah di-breakdown dan udah jadi area supply atau resistance beserta atau bersamaan dengan dia udah breakdown dari trendline-nya nih, yang mana trendline ini kalian bisa lihat di-respect banget oleh Solana dan menahan pergerakannya beberapa kali sampai akhirnya berhasil di-breakdown, teman-teman. Lebih kurang kayak gitu, tapi ya kalau ternyata konfirmasi yang kita peroleh adalah dia malah breakdown teman-teman dari important area ini dan justru melahap low point yang ada di sini, ya kita bisa berasumsi ya bahwasannya tekanan jual dari Solana ini justru menguat dan ada potensi Solana melanjutkan penurunannya, mungkin sebagai target yang realistis atau sebagai target yang masuk akal ya teman-teman, realistis itu teman-teman bisa notice demand area di bawah sini sebagai mungkin salah satu, area yang teman-teman harus pertimbangkan, lebih kurang seperti itu. Dan kalau kita coba cek beberapa data nih atau metrik seputar Solana, di sini kita bisa cek dulu mungkin dari coinmarketcap.com, di mana kalau kita swipe ke bawah, nah di sini kita bisa cek data Solana ya, di mana Solana ini per video Nisa record, yaitu di tanggal 18 Maret. Ini per video ini saya ambil ya, ini Solana ada di bawah BNB atau berada di posisi ke-6 ya, tepat satu ranking di bawah BNB dan sangat mungkin di kemudian hari Solana ini berubah posisi ya, bisa naik atau melampaui BNB mungkin dia naik ke posisi yang lebih di atas atau justru sebaliknya dia juga bisa berada di posisi yang lebih bawah, teman-teman. Jadi posisi ke-6 ini cuman berlaku per video ini saya record ya, karena memang, tentu market crypto itu dinamis dan sangat mungkin bisa berubah sewaktu-waktu. Dan kalau kita coba cek dari data lain, misalkan kita coba cek dari segi, Diva lama nih teman-teman. Solana di sini sebenarnya kalau kita slide ke bawah, nah di sini teman-teman bisa mengamati bahwasannya ada penurunan total value lock atau TVL di ekosistem Solana, yang mana kalian bisa lihat ini dari sebelumnya sekitar 11 billion bahkan sempat teman-teman, ini terkoreksi ya sampai ya per video ini saya record ada di angka 6,7 sekian billion teman-teman, tentu dalam satuan US dollar. Dan kalau kita coba cek dari token terminal, di sini, memang ya kalian bisa lihat token trading volume dari Solana ini mengalami pelemahan beserta fees dan juga revenue yang juga ikutan turun teman-teman. Dan bahkan active user-nya itu juga mengalami, penurunan atau slowing down, teman-teman. Jadi secara data atau metrik-metrik data yang teman-teman bisa lihat, memang performa Solana ini, lagi turun ya, teman-teman, akhir-akhir ini mengingat memang sepertinya likuiditasnya sedang tidak ke market crypto, teman-teman, karena memang secara overall market crypto ini lagi koreksi dengan cukup signifikan. Dan kalau kita coba cek chart-nya juga, teman-teman, let's say kita coba cek chart dari ETH dominance. Nah, di sini, sorry bukan ETH Dominance tapi Solana Dominance, teman-teman, sorry. Nah, di sini kalau kita cek chart-nya dari Solana Dominance ya, atau ini adalah suatu metrik atau suatu chart yang menggambarkan dominasi, pasar Solana atau Solana Dom atau Solana Dominance terhadap market crypto. Jadi, ini per video ini saya record di angka sekitar 2 persenan lah, teman-teman, 2,38%. Dan buat teman-teman yang nggak tahu ini angka ini dapat dari mana, jadi mudahnya cara dapetin angka tersebut adalah sesimpel market cap Solana dibagi dengan keseluruhan market cap, dari pasar kripto. Jadi kapitalisasi pasar Solana dibagi dengan kapitalisasi pasar seluruh market kripto, kemudian dikalikan dengan 100% untuk mengubahnya dalam bentuk persen sehingga jadilah Solana dominance nih atau metrik atau chart yang disebut sebagai, Sol.D nih teman-teman buat, chart-nya atau ticker chart-nya. Jadi di sini kalian bisa lihat posisinya Solana dominance ini lebih kurang mirip-mirip lah sama Solana, teman-teman. Yang mana kalian bisa lihat ya ada sedikit ya kesamaan sama chart-nya, teman-teman. Tapi at least sebenarnya Solana dominance ini masih berada dalam, eee, tren yang cukup bullish, teman-teman. Jadi harusnya teman-teman bisa notice juga bahwasannya ini ya masih bullish lah, teman-teman, ya. Kalian bisa lihat nih dari sebelumnya, eee, di sini ini ada creating higher high, and then di sini ada lebih kurang higher low, dan di sini sebenarnya dia udah ngebentuk yang namanya higher high lagi ya. Nah, jadi kalau kita coba gambarin yang lebih rapi,
lebih kurang seperti ini teman-teman. Nah tentu ini ada potensi memang ini adalah, higher low-nya buat Solana dominance secara technical analysis tentunya, dan dia juga sedang ada di, key point atau area yang penting ya teman-teman, yang mana area ini juga menahan pergerakan harga Solana sebelumnya dan sempat jadi support nih di sini, dan let's see apakah Solana ini bisa mempertahankan range yang ada di sini, sama juga yang ada di sini teman-teman. Kita coba lihat nih, yang mana jika price action dari Solana ini meningkat, ada potensi juga Solana dominance-nya mengalami penguatan teman-teman. Dan mungkin kalau kita coba bandingin nih sama saingannya yaitu Ethereum, yaitu kita coba buka nih di chartnya ETH ya, yang mana ini chart yang membandingkan performa Solana apabila dibandingkan atau compare sama ETH atau Ethereum, yang mana secara chart ini memang masih, bullish banget ya teman-teman. Ya kalian bisa notice sendirilah harusnya teman-teman tanpa saya, kasih lihat teknikalnya juga teman-teman tahu ini masih bullish, dan ya teman-teman bisa asal tarik trendline let's say begini atau gimana pun, ini teman-teman pasti lihat ini masih bullish teman-teman. Dan ya mungkin ini salah satu hiburan ya buat teman-teman yang holder Solana, paling enggak aset yang kalian hold ini lebih perform dibandingkan salah satu saingan terbesarnya teman-teman, which means Ethereum ya. Jadi sebenarnya chart ini masih bullish, dan ya kita lihat nih apakah Solana ini masih bisa rebound kembali ke harga yang lebih atas. Dan tentu yang banyak diharapkan oleh holder Solana ini adalah karena memang stochastic RSI ini udah menunjukkan oversold, ya harapannya memang ada rebound di demand area ini, dan, mungkin ya ada potensi memang buat rally lagi jika memang menunjukkan konfirmasi yang positif, apalagi dia bisa breakout nih dari supply area-nya yang ada di sini. Namun teman-teman juga harus realistis, ini momentumnya sedang cukup bearish, dan teman-teman, mungkin jangan kaget kalau misalkan ada potensi juga Solana ini bisa ke retrace atau terkoreksi kembali ke demand area atau area supportnya yang ada di bawah sini, teman-teman. Dan kalau teman-teman tanya saya pribadi apakah menarik untuk Solana di kisaran harga ini? Ya sebenarnya kalau saya pribadi teman-teman, kebetulan saya udah akumulasi Solana, di harga yang lebih early teman-teman, ya mungkin di bawah harga yang sekarang lah teman-teman. Jadi saya nggak akan sebut di berapa, tapi, di bawah harga yang sekarang teman-teman. Tapi, let's see ya kalau misalkan Solana ini kasih opportunity yang menarik, mungkin ada potensi buat saya tertarik buat akumulasi teman-teman. Dan mungkin ya, di demand area ini mungkin cukup menarik sebenarnya buat Solana ini mungkin untuk, diakumulasi teman-teman. Tapi tentu ini cuman POV saya, cuman pendapat saya, sangat mungkin salah, mungkin aja Solana koreksi ke level harga yang lebih bawah teman-teman. Namun, tentu nih, semua hal itu kembali lagi ke teman-teman semuanya, harapannya kalian bisa, manage dan juga bisa filter informasi dengan baik. Jadi teman-teman jangan asal ikut-ikutan si A, si B, si C, teman-teman harus bisa, eee, mengatur ya portofolio kalian sendiri dan melakukan analisa mandiri terhadap setiap transaksi yang kalian hendak lakukan. Karena apapun yang saya sampaikan di sini tentu bukan saran finansial. Dan last but not least, di sini saya akan coba kasih data seputar, eee, return atau seputar performa ya dari Solana atau analitiknya Solana, yang mana di sini kalau kita lihat dari Solana ini di tahun 2025 ini bulan Januari sebenarnya cukup perform, which means dia menghasilkan return plus 22,3%. Tapi ya kalian bisa lihat nih di bulan Februari dan Maret ini sepertinya tidak baik atau bukan bulan yang baik nih buat Solana di tahun 2025 ini, karena dengan merahnya di Februari dan Maret ini menjadikan return-nya di Q1 ini cenderung negatif teman-teman, yaitu di angka -35%. So let's see apakah Solana ini di bulan Maret bisa memperbaiki return-nya menjadi lebih baik atau mungkin jadi hijau nih teman-teman, atau justru malah jadi makin negatif nih teman-teman. Gimana pandangan kalian seputar Solana? Boleh banget komen aja di kolom komentar di bawah, dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin seperti biasa, kalian jangan malu, jangan sungkan, tinggal komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik seperti Solana ini bakalan saya bahas cepatnya di video-video selanjutnya. Dan thank you banget nih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.